Ya, ketika pasangan sampai tahu apa yang selama ini membuatnya dia posesif. Karena secara tidak langsung ketika seseorang menyimpan cinta di belakang suami, tentunya itu akan menimbulkan situasi yang posesif dan tentunya lebih protektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas 6 hal ya yang perlu kita ketahui bahwa kenapa sih istri sampai melakukan selingkuh ya atau nyeleweng di belakang suami. Nah, di sini kita akan pahami betul, ya kita akan bahas sama-sama apa yang membuatnya menjadi berselingkuh. Tentunya Anda harus memahami ciri dan alasannya di sini ya. Di sini ada 6 poin yang nanti kita akan bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen serta share ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan info-info terbaru tentunya. Nah, dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus di channel Kang Kumis. Ya, terima kasih atas dukungannya hingga channel Kang Kumis terus bisa berkembang. Ya, walaupun perlahan tapi pasti. Terima kasih ya, karena tanpa sahabat semua, Kang Kumis bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Nah, di sini Kang Kumis berusaha menyajikan hal-hal terbaik ya untuk mencari solusi di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semuanya. Nah, di sini poin pertama yang harus Anda pahami adalah biasanya ketika seorang istri melakukan perselingkuhan di belakang suami, tentunya adanya ketidakpuasan dalam beberapa hal ya. Kepuasan yang paling sering menjadi alasan, berulang kali saya katakan, adalah kepuasan-kepuasan yang bersifat batiniah ya. Ini biasanya adanya hal-hal seperti ini nih, yang selalu dijadikan sebagai alasan awal untuk seorang istri ketika terpaksa harus melakukan sebuah perselingkuhan. Ini adalah ketidakpuasan ya, poin pertama yang harus Anda ketahui. Kemudian yang kedua, biasanya banyak hal yang sudah ditunjukkan oleh pasangan atau istri terhadap suami agar hal tersebut sebetulnya bisa dimengerti. Ya, entah itu dengan cara apa. Ya, namun di sini rupanya si suami ini belum atau bahkan kurang tanggap dengan apa yang sudah dilakukan oleh istri dalam rangka mencapai sebuah kepuasan dalam melakukan hubungan suami istri. Ini adalah hal yang penting harus Anda pahami ya. Biasanya di sini ketika hal tersebut ya, biasanya istri lebih atraktif di dalam melakukan hubungan suami istri. Ini adalah tujuannya biar Anda lebih mengerti ya. Jadi di sini ketika Anda ingin mencapai sebuah kebahagiaan usai melakukan hubungan suami istri adalah hidupkan komunikasi dan hindari dari perasaan-perasaan ingin menangnya sendiri. Tapi di sini bisa kita komunikasi sehingga kita bisa berbahagia sama-sama usai melakukan itu. Karena ini bisa menjadi titik awal ya, hal-hal terlihat sepele namun sebetulnya ini adalah hal yang perlu kita perhitungkan ya. Karena apapun yang namanya nafkah, ketika tidak sesuai porsinya, maka mereka akan mencari nafkah tambahan dengan orang lain. Ini bahayanya di sini. Jadi di sini tentunya membutuhkan situasi yang tanggap dari si suami. Kalau perlu ketika terjadi hal-hal yang aneh, tanyakan segera kepada pasangan Anda, apa sih sebetulnya yang kamu mau? Ya, nanti setelah dia terbuka maka usahakan apa yang dia mau selagi Anda memang mampu. Ini. Kemudian yang ketiga, istri mungkin sudah melakukan atau memberikan contoh-contoh secara emosional. Ya, contoh-contoh gerakan-gerakan emosional atau hal-hal yang mesti mungkin ditunjukkan kepada pasangan. Contoh, misalnya adalah ketika pada saat pasangan Anda terlihat manja, pasangan Anda terlihat tersenyum-senyum penuh dengan rasa senang hati ya, ingin diperhatikan. Nah, di saat seperti itu, maka kita sebagai suami nggak boleh cuek bebek. Suami harus tahu, oh ini toh yang diinginkan pasangan. Nah, ini karena di sini tentunya adalah setelah kita satu dalam kondisi satu ikatan pernikahan, memang ini sudah menjadi tugas dan bagian dari yang harus kita perjuangkan, yaitu menyatukan dua hati menjadi satu. Ya, garwo kalau orang Jawa bilang, garwo itu dalam bahasa Indonesianya istri. Kalau garwo itu dalam bahasa Jawa berarti si garaning nyawa. Berarti dua nyawa sekaligus menjadi satu. Nah, mungkin ketika nyawa ini hanyalah sebagai sebuah hiasan, maka anggaplah semua hal ya yang tadinya memang mungkin di antara Anda dan pasangan Anda memiliki kebiasaan masing-masing yang tentunya kurang disukai oleh kedua belah pihak, maka secara perlahan
menyatukan paham tersebut. Bukan memperbesar perbedaan, tapi berusaha menciptakan sebuah kesamaan demi keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin ketika itu mampu diciptakan, maka Anda akan terbebas dari apa yang namanya selingkuh. Ini karena tentunya di sini ada ya sebuah keseimbangan antara nafkah batin dan nafkah lahir memang harus seimbang. Ya, karena nafkah, kalau sudah dikatakan nafkah, ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Ya, artinya di sini adalah sebuah kebutuhan wajib yang harus Anda penuhi. Ini. Lalu kemudian yang keempat, kenapa terpaksa pasangan berselingkuh? Yaitu karena mungkin istri, yang keempat nih ya, merasa bersalah. Setelah berusaha memberikan beberapa pemahaman, namun dia merasa gagal ya memberikan pemahaman terhadap pasangan. Ini akhirnya dia berusaha untuk mencari hal-hal lain yang bermakna sama untuk mengobati rasa bersalah sekaligus memenuhi keinginan pribadinya. Ini tentunya. Nah, ketika ini sudah sampai kepada garis yang ini nih ya, yang tadi saya katakan poin 4, maka si suami juga harus lebih berhati-hati dan terus memberikan perhatian secara khusus ya terhadap pasangan, agar pasangan tidak berpikir bahwa lebih baik saya cari yang lain saja, barangkali bisa mengobati apa yang selama ini menjadi kekurangan dalam hidup saya berumah tangga. Ini jangan sampai, walaupun di dalam hati kecil sekalipun, jaga itu jangan sampai timbul perasaan-perasaan seperti itu. Karena itu adalah menjadi hal yang bisa mengawali seseorang melakukan sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Padahal semua orang tentunya di saat sudah masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga menginginkan keluarga yang bahagia, harmonis hingga akhir usia. Ini yang perlu Anda pahami ya. Lalu yang kelima, ketika hal yang keempat tadi dibiarkan, maka ia akan memasuki poin 5, yaitu tanpa sadar dia mulai terperangkap oleh kehidupan dan cinta orang lain. Ini akhirnya mau tidak mau mereka menerima ya hadirnya cinta lain di tengah kehidupan rumah tangganya, karena dianggap selama ini yang seharusnya itu dihadirkan oleh pasangan sendiri ternyata gagal diwujudkan, sehingga pada akhirnya mereka perlahan merasa dirinya sudah lebih nyaman, padahal itu adalah sebuah hal yang bersifat jebakan ya, masuk ke dalam kehidupan dan cinta orang lain. Ini yang sudah ketika sudah seperti ini, maka itu adalah merupakan sebuah keputusan yang tanpa disadari, tapi karena mungkin lebih bersifat ke situasional. Walaupun kita semua tahu bahwa perselingkuhan adalah bukan hal yang baik. Perselingkuhan adalah hal yang sangat dilarang. Ya, namun itulah pada kenyataannya tentunya ketika seseorang berselingkuh selalu memiliki alasan, tanda dan juga prinsip masing-masing. Ya, tentunya ketika Anda tadi paham dengan 3 poin yang sudah Kang Kumis jelaskan, Anda bisa menjaga agar pasangan Anda tidak berselingkuh. Ini. Kemudian yang keenam, akhirnya pasangan Anda terjebak oleh protektif dan posesif. Ya, protektif dan posesif, pasangan Anda pada dasarnya masih terus ya ingin tahu sejauh mana perhatian Anda terhadap pasangan atau istri Anda. Posesif ini mau tidak mau, ya dia terus berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Nah, pada akhirnya dia mulai menutupi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, ya karena bentuk rasa takut itu tadi. Akhirnya dia berusaha menutupi hal-hal yang memang dia tentunya takut ya ketika pasangan sampai tahu apa yang selama ini membuatnya dia posesif. Karena secara tidak langsung ketika seseorang menyimpan cinta di belakang suami, tentunya itu akan menimbulkan situasi yang posesif dan tentunya lebih protektif, lebih berhati-hati lagi ya. Nah sahabat, itulah beberapa gambaran yang harus mungkin bisa Anda pahami secara perlahan ya. Apa saja yang harus dilakukan agar si pasangan kita ini tidak berpaling atau terperangkap oleh cintanya orang lain atau pria lain. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan